Misteri kasus penembakan pemilik usaha rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 perlahan mulai terungkap. Polisi dan Puspom TNI AL telah menangkap penyewa mobil rental dan aparat TNI dalam kasus ini. Selain itu, 4 anggota polisi turut diperiksa. Seperti apa perkembangan terkini dan modus operandi dalam kasus penggelapan mobil rental yang berujung penembakan ini? Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang, Inspektur Polisi 2 Purbawa, Jumat 3 Januari 2025 mengatakan pihaknya telah menangkap pelaku bernama Ajat Supriyatna yang diduga menjadi penyewa mobil milik korban dan IM, penadah mobil rental hasil curian. Berdasarkan keterangan pelaku, peran Ajat adalah mencari mobil sewaan untuk kemudian diserahkan kepada IM. Ajat dijanjikan 5 juta rupiah untuk mobil yang berhasil diambilnya. Adapun Ajat diketahui menggunakan identitas palsu untuk jaminan sewa mobil. Jadi sementara yang sudah kita amankan itu adalah si penyewa mobil. Namun si penyewa mobil ini sudah memindahtangankan kendaraan milik korban tersebut. Jadi bukan yang melakukan penembakan, Pak? Jadi bukan, Mbak. Bukan yang melakukan penembakan di rest area 45 tersebut. Adapun penembak pemilik rental mobil yakni Ilyas Abdurrahman dan rekannya di rest area Tol Tangerang Merak diduga anggota TNI yang disebut membeli mobil sewaan yang dicuri dari korban seharga 40 juta rupiah. Adapun pengakuan keluarga korban, pelaku sempat mengaku sebagai anggota TNI AU. Namun hal ini dibantah oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsikal Pertama Ardi Syahri. Ardi menegaskan anggotanya tak terlibat kasus ini dan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, tak mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang. Meski demikian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak. Agus menegaskan bahwa prajurit tersebut sudah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto mengungkap bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Dalam perkembangan kasus ini terungkap pula adanya pemeriksaan terhadap 4 anggota polisi. Apa alasan mereka diperiksa dalam kasus ini? Berdasarkan keterangan dari anak korban, Aga Muhammad, saat melakukan pengejaran mobil Brio miliknya dicuri di Tol Merak, Jakarta, dia dan sejumlah rekannya sempat mendatangi Polsek Cinangka untuk pendampingan lantaran pelaku yang melarikan mobilnya itu membawa senjata api. Namun permintaan tersebut ditolak oleh petugas. Kita meminta perlindungan untuk ke Polsek Cinangka pada petugas yang piket pada malam itu ternyata mendapat penolakan dari Polsek Cinangka. Sangat disayangkan kejadian tersebut, harusnya polisi yang bisa melayani masyarakat. Juga sudah laporan ke Kapolsek, memang tidak bisa untuk mendampingi saya bersama tim untuk mengambil mobil tersebut. Usai penolakan ini, Agam dan korban melakukan pengejaran. Keputusannya mengejar pelaku sendiri itu membawa bencana. Ayahnya, Ilyas Abdurrahman, harus menegang nyawa karena tertembak di dada. Adapun rekan ayahnya, Ramli, harus menerima perawatan intensif karena tertembak di bagian bahu. Terkait pemeriksaan 4 polisi ini dibenarkan oleh Polresta Tangerang. Pemeriksaan tersebut tidak lain untuk mengklarifikasi mengenai kabar penolakan pendampingan yang disampaikan keluarga korban. Yang menuturkan, Kapolsek Cinangka Ajun Komisaris Asep Iwan Kurniawan sudah membeberkan kronologi kejadian, mulai dari kedatangan keluarga korban hingga alasan penolakan pendampingan. Untuk penolakan dari Polsek Cinangka, kami pun berkonfirmasi langsung dengan Kapolsek bahwa Kapolsek menyatakan saat itu memang ada datang dari pihak rental untuk dilakukan pendampingan karena akan mengambil unit di dekat wilayah Polsek tersebut. Disarankan untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu karena si pemilik rental ini tidak ada laporan polisi terkait mobil hilang dan sebagainya, sehingga polisi itu jangan salah prosedur karena tidak ada dasar aturannya, tidak ada dasar hukumnya, karena tidak ada bukti laporan. Saat ini, Polresta Tangerang tengah mengejar 4 pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Jika benar kasus ini melibatkan anggota TNI, publik tentu berharap agar kasus ini bisa diselesaikan secara profesional dan transparan. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah polisi dan TNI bisa segera menyelesaikan kasus penembakan ini?